taala. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika tawaf di Ka'bah melihat kepada Hajar Aswad, katanya, wahai Hajar, dia mengatakan Hajar Aswad, kamu adalah batu dan saya tahu kamu tidak memberi manfaat dan tidak memberikan mudarat. Kalau bukan oleh karena aku nampak Rasulullah cium kamu, aku tak cium kamu. Dan aku cium kamu sebab Rasulullah cium kamu. Kata Sayyidina Ali, kata Amirul Mukminin, sesungguhnya itu Hajar Aswad juga memberi manfaat. Bagaimana Hajar batu boleh memberi manfaat? Dan nanti di hari kiamat akan diberikan lidah untuk berbicara dan menjadi saksi kepada sesiapa yang datang memucuknya ataupun melambaikan tangannya kepadanya. Hajar Aswad boleh berbicara. Bukan hanya batu boleh berbicara. Bukankah dalam hadis dinyatakan di hari kiamat nanti itu hubungan silaturahim akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sambunglah orang silaturahim mengatakan, ya Allah, berikan hak aku daripada engkau. Silaturahim berbicara. Apa wujudnya silaturahim? Dia berbicara kepada Allah. Kata Allah, wahai silaturahim, aku berikan kepada engkau hak. Orang sambung engkau, aku sambung dia. Orang putuskan engkau, aku putuskan dia. Bil hadis dinyatakan itu berpuasa akan berbicara. Quran akan berbicara. Quran macam mana boleh berbicara dia? Puasa macam mana boleh berbicara? Di hari kiamat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud tertentu, puasa berbicara dan juga Quran pun berbicara. Nabi bersabda demikian. Quran menjadi saksi kepada orang membaca untuk memberi manfaat kepadanya. Puasa pun juga demikian. Jika dengan demikian ini manfaat dan mudarat diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, pada ibadahnya, atau pada apapun ataupun pada apapun jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini di hari kiamat